Saatnya kita mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal 23 ayatnya yang ke-29. Kitab Yeremia 23 ayat yang ke-29 bunyinya demikian. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudara, hanya satu ayat sebagai ayat pembukaan. Firman Tuhan berkata, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudara, kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah firman Tuhan itu seperti api dan seperti palu. Kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mengerti firman Tuhan, maka firman Tuhan yang adalah kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dikatakan the truth will set you free. Dan dengan mengerti firman Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, perlu sekali dalam kehidupan kita menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk senantiasa mau bersekutu dengan firman Tuhan setiap hari. Kenapa harus setiap hari? Karena setiap hari kita membutuhkan firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, dengan adanya firman Tuhan, maka kita tidak akan tersesat ketika kita ada di dunia ini. Saudara-saudara, manusia suka mengabaikan sesuatu yang penting di dalam hidupnya. Contohnya, misalnya dalam hal berdoa. Manusia tahu bahwa berdoa itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan berdoa, itu akan membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang kuat. Dan dengan berdoa, akan membuat kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Firman Tuhan berkata, berdoa dan berjaga supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi banyak orang percaya yang tidak mau meluangkan waktu untuk berdoa. Dan juga kita tahu bahwa hidup dalam pengucapan syukur adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kita sudah merasakan begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menghitung kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita nggak akan pernah bisa hitung berapa banyak kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tetapi banyak orang percaya yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, dan tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan kita juga tahu bahwa bersekutu dengan firman Tuhan itu sangat penting, tetapi banyak juga orang percaya yang tidak mau menyediakan waktu untuk bersekutu dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi. Kita akan baca sekali lagi Yeremia 23 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api, demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit-bukit batu. Saudara-saudara, kepada Nabi Yeremia, Tuhan menegaskan bahwa firman Tuhan itu seperti api dan seperti palu. Api itu bisa membawa terang bagi kehidupan manusia. Tetapi api itu juga sekaligus bisa menghancurkan dan menghanguskan. Kita juga tahu bahwa api adalah salah satu faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan adanya api dapat mendukung kelangsungan hidup dari kehidupan manusia sehari-hari. Baik itu sebagai sumber energi maupun sebagai sumber penerangan, sehingga manusia tidak hidup di dalam kegelapan. Nah, apa yang dimaksud dengan firman Tuhan seperti api? Yang pertama, salah satu dari fungsi dari api adalah untuk memberi penerangan atau untuk memberi terang, sehingga kita bisa melihat di dalam kegelapan, saudara. Karena memang nggak enak hidup di dalam kegelapan, saudara. Ya, kalau tiba-tiba mati lampu di rumah Anda, ya, dan Anda mau coba berjalan,
Anda bisa nabrak kiri dan bisa menabrak kanan, saudara. Karena keadaan pada waktu itu gelap gulita, saudara. Anda tidak bisa melihat sesuatu apapun di sekeliling Anda, ya. Jadi pada waktu ada sesuatu yang menghalangi Anda bisa tabrak karena Anda nggak lihat. Dan kalau Anda lihat di jalanan, ya, kalau di malam hari, mobil itu diharuskan untuk menyalakan lampu, saudara. Benar? Kalau sampai ada mobil yang tidak menyalakan lampu, bisa ditangkap polisi, saudara. Karena pertama, kalau nggak ada lampu, waktu kita nyetir mobil, kita nggak akan bisa melihat jalan yang akan kita lewati, saudara. Dan yang kedua, kalau nggak ada lampu, bisa menimbulkan kecelakaan. Karena kita nggak bisa lihat kalau ada mobil yang datang dari arah yang berlawanan, saudara. Nggak bisa lihat mobil yang kita kendarai, saudara. Dan juga kita bisa menabrak sesuatu, saudara, pada waktu kita sedang nyetir mobil, saudara. Jadi, penerangan ini sangat penting di dalam kehidupan umat manusia. Nah, setiap orang membutuhkan terang di dalam hidupnya. Kalau di zaman dahulu, saudara, sebelum ditemukan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison, ya, orang-orang masih hidup dalam kegelapan. Kalau udah malam, ya pasti mereka akan tidur, saudara, ya. Tetapi sejak ditemukan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison, maka ini sangat memudahkan segala sesuatu, saudara. Ya, orang bisa lebih gampang untuk belajar, ya. Dan orang juga kalau bekerja bisa lebih panjang, ya, yang tadinya hanya bekerja sampai sore, malam hari pun mereka bisa bekerja karena ada penerangan, saudara. Ya, jadi dengan adanya penerangan, kehidupan manusia bisa lebih mudah, saudara. Dengan ditemukan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison, kehidupan bisa menjadi lebih mudah, ya, dan mengubah kehidupan manusia pada waktu itu, ya. Jadi dengan adanya penerangan, manusia tidak lagi dalam kegelapan. Jadi memang yang namanya terang itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan adanya terang, kehidupan akan lebih nyaman, lebih menyenangkan, dan lebih dipermudah, saudara. Saudara-saudara, kalau kita melihat keadaan di dunia ini saat ini sedang diliputi oleh kegelapan, ya. Kalau kegelapan di sini ini berbicara tentang hal-hal yang jahat yang ada di dunia ini. Dunia di tempat di mana kita tinggal ini bukan semakin hari semakin baik, tetapi semakin hari semakin jahat. Firman Allah berkata, kita hidup di hari-hari yang jahat, saudara. Ya, kita hidup di masa-masa yang sukar, saudara. Kehidupan ini bukan semakin mudah, tetapi semakin sulit, saudara. Ya, karena memang kita hidup di masa-masa yang jahat, saudara. Kalau kita lihat, dosa semakin hari semakin bertambah-tambah, saudara. Apa yang dulunya tabu, ya, sekarang sudah tidak tabu lagi, saudara. Ya, dan kalau kita lihat, kejahatan merajalela di mana-mana. Seakan-akan nggak ada tempat lagi yang aman di dunia ini. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan terang untuk bisa melihat. Supaya kita tidak tersesat di dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan juga supaya kita tidak terbawa oleh arus penyesatan yang ada di dunia ini, saudara. Saudara-saudara, beberapa minggu ini dikhotbahkan, ya, di gereja ICC tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Di mana di akhir zaman ini, kalau kita lihat, iblis ini sedang bekerja segiat-giatnya. Iblis sedang bekerja sekuat tenaga untuk menghancurkan kehidupan orang-orang yang percaya. Dia sedang bekerja sekuat tenaga untuk menyesatkan orang-orang percaya. Ya, dia mau supaya orang-orang percaya mundur dan murtad, saudara. Ya, kalau kita dengar khotbah dari Pastor Desi pada minggu yang lalu, itu adalah jangan murtad di hari-hari terakhir. Karena memang di hari-hari terakhir ini ada banyak orang yang akan mengundurkan diri, ya. Ada banyak orang yang akan murtad, saudara. Ya, bukan sedikit, saudara, tapi firman Allah mengatakan akan banyak orang yang akan murtad. Kalau cuma sedikit itu artinya bisa dihitung pakai jari.
Tapi kalau namanya banyak ya banyak, saudara. Yang nggak bisa dihitung. Dan saya berdoa supaya kita sebagai jemaat ICC tidak ada seorang pun yang mengundurkan diri. Amin. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai di finish line. Kita akan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Sampai kita tiba di garis akhir. Amin. Oleh karena itu perlu dalam kehidupan kita untuk senantiasa berjaga-jaga, saudara. Ya, bagaimana kita harus berjaga-jaga di hari-hari yang jahat ini? Firman Allah berkata kita harus berjaga-jaga dengan menjaga kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita harus membiarkan hidup kita senantiasa dipimpin oleh firman Tuhan dan dituntun oleh firman Tuhan. Raja Daud berkata di dalam Mazmur 119 ayat 105, coba kita lihat ayat ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, dalam ayat firman Tuhan ini dijelaskan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita. Ya, pelita. Pelita itu digunakan di zaman dahulu, saudara. Untuk apa? Untuk menerangi setiap langkah dari orang-orang pada waktu itu, sehingga mereka bisa melihat mereka bisa melihat jalan mana yang harus mereka lalui. Jadi mereka harus pakai pelita, saudara. Jadi zaman dahulu belum ada senter atau belum ada lampu sorot, saudara. Kalau namanya pelita, hanya bisa menerangi beberapa meter di depan kita atau beberapa langkah di depan kita. Nah, firman Tuhan itu dikatakan itu adalah pelita. Jadi nggak bisa lihat sampai jauh ke depan, tetapi hanya bisa melihat beberapa meter di depan kita atau beberapa langkah di depan kita. Nah, kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus benar-benar bergantung kepada firman Allah. Ya, langkah demi langkah kehidupan kita benar-benar harus bergantung kepada firman Allah, saudara. Kalau tidak, kita akan tersesat di dunia ini. Ya, kita membutuhkan terang Tuhan untuk bisa melihat apa yang ada di depan kita, saudara. Kalau kita salah melangkah di dunia ini, kita akan tersesat dan akhirnya bisa menghancurkan dan membinasakan kehidupan kita. Dalam kitab Amsal dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju ke binasaan atau menuju kepada kehancuran. Saudara, di dunia ini ada banyak jalan. Ya, tetapi kita harus membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita bisa berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena hanya jalan-jalan Tuhan yang akan memimpin kita bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan tentukan di dalam hidup kita. Kalau kita baca dalam Mazmur 119 ayat 30, coba kita lihat. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi, tantangan, pergumulan, pencobaan. Bisa saja datang dalam hidup kita. Dan kadang-kadang pada waktu ada pencobaan terjadi dalam hidup kita, kita rasanya tak berdaya, saudara. Rasanya nggak tahan. Ya, kita nggak tahu harus berbuat apa, seperti orang bodoh. Ya, firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Tetapi pada waktu Anda memilih untuk stay, untuk tinggal di dalam firman Tuhan, maka firman itu akan memberikan penerangan ya kepada orang-orang yang bodoh. Sehingga kita tidak menjadi bodoh lagi, tetapi kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana, yang tahu apa yang harus kita lakukan pada waktu situasi tantangan terjadi dalam hidup kita, saudara. Ya, orang bodoh tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi orang yang bijaksana mengerti dan tahu apa yang harus dia lakukan pada waktu terjadi tantangan atau pencobaan di dalam hidupnya. Nah, untuk hal itu kita harus memutuskan tinggal di dalam firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang akan menerangi kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat jalan mana yang harus kita tempuh, saudara. Ya, sehingga kita tidak menjadi orang yang bodoh, tetapi kita menjadi orang yang bijaksana. Amin, saudara. Ya, dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, orang bodoh
dia mendengar firman tetapi tidak melakukan firman Tuhan itu. Tetapi orang yang bijaksana, dia mendengar Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan itu. Artinya dia adalah orang yang melakukan firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Saudara-saudara, situasi tantangan, pergumulan dan pencobaan ini sebenarnya berbicara tentang kegelapan. Tetapi ketika kita memutuskan untuk tinggal dalam firman yang adalah terang, maka kegelapan itu akan sirna. Kegelapan itu tidak akan menguasai kalau ada terang. Ya, kalau ada kegelapan, coba Anda nyalakan lilin, pasti kegelapan itu akan sirna. Ya, kegelapan itu tidak akan bisa menguasai terang itu. Ya, makanya orang percaya kita harus tetap stay di dalam terang. Terang itu berbicara kita harus stay di dalam firman Allah. Kita harus tetap tinggal di dalam firman Allah. Yohanes 1 ayat 5 dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Haleluya. Jadi orang yang hidup di dalam terang, segelap apapun kegelapan yang ada di dunia ini, tidak akan bisa menguasainya. Artinya orang itu akan survive. Orang itu akan berjalan dari kemenangan menuju kemenangan. Ya, karena kegelapan itu tidak mungkin bisa menguasai terang. Terang itu akan bersinar di dalam kegelapan. Artinya terang akan mengalahkan kegelapan. Yang kedua, fungsi lain dari api itu adalah memberikan kehangatan. Saudara, di Amerika sini saat ini sedang musim dingin, saudara. Ya, winter time. Dan biasanya orang-orang yang tinggal di Amerika, di Eropa, atau di tempat-tempat yang ada musim dinginnya, kalau udah mulai dingin seperti ini, di rumah-rumah biasanya dinyalain heater, ya, atau pemanas, untuk membuat ruangan menjadi hangat, saudara. Ya, jadi nggak kedinginan pada waktu musim dingin, saudara. Karena kalau musim dingin di sini bisa sampai minus, saudara. Dan itu sangat dingin, saudara. Ya, jadi waktu kita keluar rumah pun kita harus make sure pakai jaket yang cukup, saudara, sehingga bisa menghangatkan tubuh kita, saudara. Nah, zaman dulu waktu belum ada pemanas yang menggunakan listrik, orang-orang biasanya di rumah-rumahnya membuat api unggun atau ada perapian di setiap rumah untuk menghangatkan orang-orang yang ada di rumah tersebut, saudara. Ya, jadi biasanya di negara-negara yang ada musim dinginnya, zaman dahulu, rumah-rumah itu pasti ada tempat perapiannya atau fireplace-nya, saudara. Supaya pada waktu musim dingin, orang-orang bisa menghangatkan tubuhnya. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kadang-kadang situasi, tantangan yang kita hadapi membuat kita rasanya kehilangan semangat, ya. Membuat kita kayaknya udah nggak antusias lagi, udah nggak semangat lagi untuk melayani Tuhan. Dan kadang-kadang segala sesuatu seakan-akan menjadi dingin, saudara. Ya, rasanya nggak enak, rasanya nggak nyaman, rasanya tidak bergairah, rasanya nggak excited lagi untuk melayani Tuhan. Nah, kalau Anda sudah merasakan hal seperti ini, itulah saatnya kita membutuhkan firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan itu seperti api yang akan menghangatkan kita kembali. Kalau kita baca dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara, roh kita perlu menyala-nyala, perlu dibangkitkan lagi. Ya, bagaimana cara membangkitkan roh kita? Yaitu kita harus bersekutu dengan firman Allah. Amin, sehingga roh kita kembali menyala-nyala. Ya, waktu kita melayani Tuhan, yang tadinya udah nggak semangat, yang tadinya udah letih lesu, ya, Anda perlu membangun rohmu. Caranya bagaimana? Yaitu bersekutu dengan firman Allah, sehingga rohmu bisa kembali bersemangat, menyala-nyala. Ya, engkau bisa terus rajin dalam melayani Tuhan, nggak kendor semangatnya. Amin, saudara. Ya, kita perlu roh kita senantiasa menyala-nyala di dalam Tuhan, sehingga kita selalu antusias
pada waktu kita melayani Tuhan, saudara. Karena untuk itulah kita ada di dunia ini. Kita ada di dunia ini untuk menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini, saudara. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dengan melakukan pekerjaannya di muka bumi ini, ya. Jadi Anda harus selalu antusias, semangat, saudara. Ya, karena ada janji Tuhan. Ya, ada firman Tuhan. Ya, dan pada waktu kita mendapatkan janji Tuhan, maka kita akan bergairah, kita akan bersemangat, kita akan ada pengharapan kembali. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Yang ketiga, kita lihat, api juga itu berbicara tentang kehadiran Allah. Ya, kita lihat contohnya Musa ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa baca itu dalam Keluaran 3 ayat 2. Coba kita lihat ayatnya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Tuhan menampakkan diri itu melalui nyala api yang keluar dari semak duri. Ya, dan dikatakan dalam firman Tuhan, semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Nah, ini aneh, saudara. Ya, semak duri nyala tapi tidak terbakar gitu loh. Ya, nggak dimakan api. Ini artinya ini mujizat, saudara. Benar? Biasanya kalau semak-semak, ya, semak apapun, semak duri atau semak apapun, rawan kalau kena api pasti akan nyala langsung. Benar? Tapi ini dikatakan dalam firman Tuhan, semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Nah, ini berarti mujizat, saudara. Api itu berbicara tentang kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Pada waktu Tuhan hadir, kita bisa melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya. Kalau Anda mau melihat mujizat terjadi dalam hidupmu, libatkan Tuhan di dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Amin. Ada firman-Nya. Dan pada waktu Tuhan berjanji, Dia tidak pernah berdusta. Dia pasti sanggup untuk menepati setiap janjinya. Dan Dia berkuasa untuk melakukan setiap yang Dia janjikan di dalam hidup kita. Ya. Jadi, kalau berbicara tentang api, itu berbicara tentang kehadiran Allah. Kita lihat contoh yang lain. Ketika bangsa Israel sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, dikatakan oleh firman Tuhan, di siang hari mereka dipimpin oleh tiang awan, dan di malam hari mereka dipimpin oleh tiang api. Ya, kita baca ayatnya dalam Keluaran 13 ayatnya yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara lihat di sini, ya. Pada siang hari bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan, tetapi pada malam hari ada tiang api yang menuntun mereka. Sehingga dikatakan mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi perjalanan mereka tidak tertunda, saudara. Ya, kalau kegelapan itu berbicara tentang situasi, tantangan yang bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tetapi situasi dan tantangan bisa saja datang dalam hidup kita. Kegelapan bisa saja menyerang kita. Tetapi ingat, orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah bisa dihentikan oleh kegelapan yang sebagaimanapun gelap di dalam hidupnya. Ya, situasi tantangan tidak akan bisa menghentikan kita. Amin. Ya, makanya di sini dikatakan sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ya, di waktu siang, kalau siang kan udah kelihatan jalanan, bener nggak? Tapi kalau malam gelap, nggak kelihatan jalanannya. Tetapi puji Tuhan ada tiang awan yang senantiasa menyertai mereka.
Sehingga mereka bisa melihat dengan jelas jalan mana yang harus mereka tempuh. Amin, saudara. Ya, oleh karena itu kita membutuhkan firman Tuhan yang adalah api, saudara, yang akan menerangi setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kita kalau kehidupan kita dipimpin oleh firman Allah. Amin. Ya, kalau kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh firman Allah, saya percaya kita akan tetap bisa berjalan. Ya, pada waktu yang kelihatannya waktunya baik maupun waktunya tidak baik, ya, kita akan tetap bisa berjalan. Ya, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Firman itu berbicara tentang Tuhan sendiri, saudara. Ya, dalam kitab Yohanes, firman itu telah menjadi manusia. Ya, yang sebentar lagi kita akan peringati di hari Natal, di mana Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Amin. Ya, sehingga dunia yang dalam kegelapan bisa melihat terangnya yang ajaib. Haleluya. Ya, dengan kedatangan Yesus ke dunia ini, dunia yang diliputi oleh kegelapan bisa melihat terang itu. Bisa melihat terang itu. Jadi pada waktu Anda memiliki Kristus, yaitu firman yang hidup, firman-Nya akan terus menerangi jalan-jalan kehidupanmu. Sehingga engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut, saudara. Karena Tuhan yang bersama dengan engkau. Firman itu ada bersama dengan engkau setiap saat, setiap waktu. Makanya Anda perlu meluangkan waktu-waktumu untuk bersekutu dengan firman Allah, untuk merenungkan firman Allah, untuk mendengar ketika Dia mau berbicara kepada engkau, sehingga engkau mengerti kemana engkau harus berjalan, kemana engkau harus pergi, apa yang engkau harus lakukan, sehingga engkau bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam hidupmu. Ya, karena engkau mendapatkan nasihat dari penasihat yang ajaib, yaitu Yesus yang adalah penasihat yang ajaib. Amin, saudara. Ya, dan untuk bisa mendapatkan nasihat daripada Dia, engkau harus bersekutu dengan Dia, harus bersekutu dengan firman itu sendiri. Ya, setiap saat, setiap waktu. Ya, luangkan waktu untuk bersekutu dengan firman Allah, saudara. Ya, nah itu adalah hal-hal yang saya bagikan tentang firman itu adalah api, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan firman itu seperti palu, dikatakan. Nabi Yeremia mengatakan bahwa firman Tuhan itu seperti api dan juga seperti palu. Saudara, api dan palu adalah dua hal yang digunakan oleh tukang besi sebenarnya, ya, untuk membuat sebuah benda dari besi. Nah, api digunakan untuk memanaskan besi. Sesudah besi itu dipanaskan, maka besi itu akan menjadi agak lunak, ya. Dan untuk membentuk besi itu menjadi seperti yang diinginkan oleh tukang besi itu, maka dipergunakan palu. Benar? Palu itu besi itu akan digetok-getok, saudara, digetok-getok, ya. Sehingga dibentuk dengan keinginan dari tukang besi itu, saudara. Misalnya zaman dahulu kalau orang mau pergi berperang, mereka akan membuat pedang, lembing, ya. Nah, biasanya pedang itu dibuat oleh tukang besi, saudara. Dan pada waktu pedang itu dibuat, itu ada besi yang dipanaskan, besi biasa yang dipanaskan, kemudian besi itu akan dibentuk sampai menjadi sebilah pedang, saudara, yang dipakai oleh orang-orang untuk berperang. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus rela dibentuk oleh Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan itu mau membentuk kehidupan kita, saudara. Ya, pada waktu kita meresponi firman Tuhan itu, ya, itu seperti besi yang memuai, ya, dan siap untuk dibentuk, ya, oleh Tuhan, ya. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan ini, palu yang menghancurkan bukit batu, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bengkok di dalam kehidupan kita, pada waktu kita membiarkan firman Tuhan membentuk kita, maka segala sesuatu yang bengkok, segala sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan bisa kembali lurus. Amin. Ya, ini namanya Tuhan sedang membentuk kita. Ya, firman Tuhan itu adalah palu, ya, martil yang membentuk kehidupan kita.
sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Dia, saudara. Haleluya. Ya. Jadi firman Tuhan ini seperti api dan palu dipakai untuk membentuk kita, membentuk hati kita, membentuk kehidupan kita, supaya kita boleh dibentuk sesuai dengan rencana dan tujuan Allah dalam hidup kita. Ya, karena saya percaya setiap kita, Tuhan menciptakan kita ada di dunia ini dengan tujuannya. Dan Tuhan mau mengarahkan kehidupan kita sesuai dengan tujuan Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kita bukan hanya diciptakan dengan tujuan Allah, tetapi sesudah kita mengerti apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita, kita harus menggenapi apa yang menjadi tujuan Allah dan rencana Allah di dalam hidup kita. Ya, jadi izinkan Tuhan yang membentuk kita, yang membentuk kehidupan kita, membentuk hati kita, supaya hati kita ini menjadi hati yang mengasihi Tuhan, hati yang cinta Tuhan, hati yang mau taat kepada Tuhan ketika Dia berbicara kepada kita, dan hati kita ini bisa menjadi hati yang selalu mau menyenangkan Tuhan hari lepas hari di seluruh area kehidupan kita. Amin.